Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita melanjutkan teori dulu. Jadi kemarin kita udah 2 pertemuan melakukan asistensi terkait ujian tugas kecil sebagai pengganti UTS ya. Jadi kemarin kita ada mensimulasikan tugas kecilnya untuk UTS, pengganti UTS yang udah dilaksanakan 2 minggu yang lalu, dan kita juga udah asistensi ya. Ada beberapa teman kalian yang hadir itu udah melakukan asistensi, dan ada beberapa yang sudah yang udah dapat tanda tangan ya, maksudnya udah disetujui ya. Maksudnya itu semua yang kita asistensikan itu udah sesuai dari apa yang saya harapkan. Biasanya saya kasih paraf gitu ya. Punya Abigail kemarin, Agnes juga ada, tim grupnya yang kemarin ya. Terus siapa lagi? Nurul ya. Nanti dilanjutkan saja untuk perbaikan untuk tugas ya, dilanjutin saja. Nanti dikumpulkan tanggal 20 ya. Tadi ada file PDF yang saya share. Nanti dikumpulkan aja di tanggal 20. Mungkin di minggu depan masih bisa asistensi ketemu saya, rencananya mau offline gitu ya. Jadi nanti asistensi sekali lagi, nanti datang aja, dibawa 3 jenis analisis itu ya, analisis visual, sirkulasi, sama analisis regulasi. Jadi udah dapat 3, nanti tugasnya kerjain. Nah ini sekarang lanjutannya ya, lanjutan teori untuk analisa tapak yang keempat ya. Jadi kemarin udah dapat analisis sirkulasi, visual, sama regulasi. Sekarang saya mau bahas tentang analisis iklim gitu ya. Iklim itu selalu ibarat itu selalu berhubungan dengan perencanaan arsitektur, perencanaan tapak, dan maksudnya itu selalu kita tuh harus berorientasi pada kondisi existing atau alam gitu. Jadi alam itu selalu berdampak pada apa yang kita rancang. Jadi kalau kita tidak melakukan adaptasi atau melakukan analisis pada apa kita terkait iklim gitu ya, nanti pasti ada dampaknya setelah bangunan itu jadi, atau bangunan itu udah jadi didesain udah selesai gitu ya, nanti pasti ada dampaknya. Bisa jadi itu nanti material yang kita gunakan itu salah gitu ya. Ternyata di lokasi di Balikpapan sama di Bandung atau Bogor pasti berbeda ya. Jadi kalau di Bogor suka hujan, terus nanti kita pakai material-material yang gampang karat gitu, segala macam, pasti kan dampaknya beda gitu ya. Kalau di Balikpapan mungkin hujannya di akhir tahun aja mungkin berbeda ya material yang kita pakai. Nah, hal-hal yang seperti itu juga berpengaruh ya. Jadi kita paling tidak punya analisis terkait iklim lokalnya. Jadi ketika mau membangun suatu desain atau perancangan arsitektur, itu pasti memikirkan lokasinya itu di mana, dan itu harus dianalisis juga kondisi iklim atau curah hujan atau temperatur gitu ya, untuk kenyamanan dari yang kita desain gitu ya, yang menerima desain kita. Oke, ini ada teorinya. Ya, pengertian analisa iklim itu sebenarnya adalah mempelajari parameter iklim, atau yang mempelajari terkait pengaruh radiasi surya ya. Surya ini maksudnya pengaruh matahari dari terbit sampai dia terbenam gitu ya. Jadi harus diperhatikan betul jalur lintas matahari, itu juga pasti menjadi pertimbangan gitu ya, di mana kita meletakkan jendela, di mana kita meletakkan pintu masuk gitu ya. Jadi itu paling penting juga, bagaimana peredaran matahari itu nanti berdampak pada rancangan kita. Kemudian ada istilahnya suhu udara, ini umum. Suhu udara ini datanya bisa kita lihat ya, banyak nih, biasanya di dalam setahun itu sudah ketahuan suhu udara di lokasi yang kita mau, itu suhu udaranya itu terendahnya itu berapa gitu ya, atau tertingginya itu berapa. Kemudian tekanan udara, terus angin, kelembapan udara ya, terus istilahnya awan, segala macam, presipitasi. Kalau nggak salah ingat itu saya ada istilahnya evaporasi, itu apa ya, lupa saya. Sebentar. Evaporasi itu gabungan jumlah air yang ada di atmosfer gitu ya. Biasanya kita banyak analisis yang bisa digunakan.
Tapi biasanya kita cuman di ya, aplikasinya, pengaplikasiannya dalam analisa tapak biasanya kita pakai ini aja, analisa surya gitu ya, peredaran matahari, maksudnya pergerakan matahari, terus suhu udaranya seperti apa, terus angin ini, sama kelembaban. Ada yang hal-hal yang mungkin bisa ditambahkan kalau misalnya bangunan yang kita rancang itu spesifik ya. Maksudnya spesifik itu ya bangunan yang seperti gedung pertemuan atau gedung konser itu pasti berbeda ya. Jadi atau enggak stadion itu pasti pertimbangannya ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan. Tapi setidaknya ada 4 ini yang kita pakai untuk referensi untuk melakukan analisa tapak terkait iklim gitu ya. Kemudian iklim didefinisikan sebagai ukuran atau rata-rata atau variabilitas kuantitas. Ini narasi saja. Jadi sebenarnya iklim ini bisa diprediksi gitu ya. Jadi kapan kita hujan, kapan kita masuk musim kemarau itu sebenarnya bisa diprediksi. Walaupun sekarang kita mengalami ini ya temperat apa ya iklim yang tidak menentu gitu ya. Jadi biasanya kita di akhir tahun itu hujan udah bulan Oktober atau September, sekarang kita mungkin di bulan November ya baru merasakan di Balikpapan ya. Kalau di Jawa Tengah itu agak lama ya, jadi jedanya itu agak lama, jadi dari bulan September itu udah ada hujan dari Agustus, tapi setelah itu nggak ada hujan lagi. Dan sekarang mulai lagi ya, mulai di bulan November, Desember. Jadi sekarang adaptasi iklim itu parameternya mungkin perlu diperbarui gitu ya. Jadi rentang yang udah ada atau prediksi kapan hujan, kapan tidak hujannya itu sekarang mungkin bisa ini ya dipertimbangkan perlu diupdate ya perhitungannya itu sekarang soalnya nggak presisi lagi ya. Kalau di Balikpapan sekarang udah masuk fase hujan, jadi mungkin curah hujannya sekarang tinggi ya. Kemudian kalau iklim kira-kira seperti itu, kemudian ada pertimbangan perubahan iklim. Ya sekarang kita mengalami perubahan iklim itu ya. Jadi kayak curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan gitu ya, yang nggak tahu batasannya gitu ya. Kemudian volume air mencair ini fenomena global yang ini ya. Terus jadi bencana alam, puting beliung, terus berkurangnya sumber air. Ini Balikpapan ini mengalami ini ya. Jadi Waduk Manggar kita udah mulai ini ya, udah mulai terisi lagi ya. Sebentar ada yang masuk ya. Oke, kemudian nah sebenarnya semua yang pertimbangan tentang iklim itu sebenarnya kita harus perhatikan lokasi kita ya. Di lokasi kita tuh sebenarnya ada di mana atau tapak kita tuh di mana. Sekarang toolsnya banyak, bisa juga lewat Google ini ya, Google Earth atau Google Map gitu ya, kita bisa tahu koordinatnya dan kita tahu itu lokasi iklimnya seperti apa dan suhu udaranya seperti apa. Tapi rata-rata kalau kita mendesainnya di Indonesia itu pasti ini ya pertimbangannya. Ciri-ciri iklim tropis ini ya. Jadi ini yang kita pakai untuk semua perancangan yang ada di Indonesia. Kecuali kalau kita mau ngedesain di ini ya di utara atau di selatan gitu ya di Australia gitu, mungkin nanti pertimbangan iklim tropis ini udah tidak relevan ya, karena ciri-ciri iklimnya udah berbeda. Oke, kalau terkait di lokasi kita di Kota Balikpapan, itu sebenarnya bisa ditelusuri kurang lebih sama seperti di Surabaya ya, kalau nggak salah iklimnya itu. Kita juga sama di tepi air, di tepi laut gitu ya. Terus biasanya udaranya itu kering, terus itu nanti berpengaruh sama tapak yang akan kita desain gitu ya. Sebentar, kita lihat ada contohnya. Nah, oke, biasanya seperti ini. Kalau analisa tapak yang menggunakan analisis iklim, biasanya seperti ini. Jadi dia kalau kemarin kita tuh visualnya seperti apa dari dalam tapak, dari luar tapak, kemudian kalau sirkulasi kita memetakan kemana jalur pejalan kaki itu ya, sirkulasi pejalan kaki, pengendara motor, mobil, atau disabilitas itu rutenya seperti apa. Nanti kalau di iklim itu biasanya pertama itu memetakan ini ya, bayangan gitu ya, bayangan kalau tapak kita di lokasi yang misalnya Mall Plaza Balikpapan, itu pergerakan matahari itu seperti apa, bayangannya seperti apa. Nah, nanti kalian bisa melakukan ini ya, seperti
pemetaan bayangan ini ya. Nanti datanya bisa diambil, nanti ada software contohnya. Jadi biasanya contoh-contohnya seperti ini, sense shadow atau pattern gitu ya. Jadi kalau bangunan itu kan bisa dilihat dari tampak ya. Tampak bangunan itu seperti apa, itu ada bayangannya. Tapi kalau di denah biasanya jarang menggambar denah itu dengan bayangan itu, kecuali buat untuk presentasi ya. Tapi kalau tapak kita biasanya semua itu dianalisis berdasarkan bayangan seperti ini. Bisa juga bentuk visualisasinya bisa macam-macam ya. Dikasih bayangan gini, tapi ini nggak random ya, maksudnya itu kalian bikin gini aja itu. Tapi harus ditahu utaranya di mana, misalnya utaranya ini bayangan ke sana, terus pukul jam 6 pagi sampai jam 10 pagi itu seperti apa arah bayangannya aja. Kemudian dari jam 3 sore atau jam 14, jam 2 itu sampai jam 6 itu arah bayangannya seperti apa. Gitu. Oh ini ada narasinya. Analisa letak peredaran atau bayangan pada tapak. Tujuannya itu untuk mencari sisi dingin ya. Jadi tujuannya di tapak yang sekarang yang ada itu sebenarnya sisi dingin yang tidak terpapar matahari barat dan timur itu sisi sebelah mana. Itu nanti juga berpengaruh. Misalnya kalian meletakkan ini misalnya ini bangunannya, terus nanti mataharinya seperti ini. Peredarannya ini dari timur ke barat gitu ya. Nah nanti kalian meletakkannya pasti tidak diletakkan pada sisi yang ini ya, langsung kena paparan matahari gitu ya. Jadi nanti siangnya nanti akan sangat panas bagian sisi sininya. Pasti nanti desain kalian adaptasinya nanti seperti ini, pintu masuknya sebelah sini, atau bukaan-bukaan yang paling banyak adalah di sebelah sini. Memang sekarang ada banyak ini ya, pengaplikasian terkait sense shadow ya, misalnya. Bisa jadi kalian desain bukaan banyak di sini, tapi nanti akan dikasih kisi-kisi atau penutup gitu ya, penutup apa ya, sense shadow lah, biasanya ini mengurangi sinar matahari. Tapi kan secara filosofi desain kan nggak semua bangunan itu harus dikasih seperti ini. Jadi biasanya adaptasi paling standar adalah bangunan itu di ini ya, menghindari pergerakan sinar matahari. Jadi bukaan-bukaan itu menghindari bukaan dari sinar matahari, pergerakan matahari. Kemudian ini ada juga paparan matahari paling tinggi gitu ya. Jadi kalian bisa tahu, misalnya kalian merencanakan tapaknya seperti ini, itu paparan paling tinggi itu di mana gitu ya. Misalnya nanti di lokasi sini ini paling tinggi ya. Ini bisa diganti nggak penanya? Oke. Paparan paling tinggi itu di sini. Kalau sore di sini gitu ya. Nah, jadi kalian bisa memetakan lokasi ruang gitu ya. Ruang-ruang yang cocok ditaruh di sebelah sini gitu ya. Misalnya ini perkantoran, jadi ruang-ruang yang kena matahari terus-menerus dalam suatu periode setahun, biasanya digunakan sebagai ini ya, seperti ruang toilet atau gudang atau sisi-sisi yang memang tidak ada orang menggunakan sebagai lama bertempat di lokasi itu gitu ya, di sisi sebelah sini ya. Makanya di sini biasanya ruang-ruang yang pasif gitu ya. Dan ruang-ruang yang di depan itu biasanya yang jauh dari sinar matahari itu biasanya dipakai untuk ruang-ruang seperti aktivitas aktif gitu ya, misalnya kayak ruang kerjanya kantor, ruang aktivitas yang paling banyak, hall segala macam ya. Jadi sisi-sisi ini biasanya diadaptasikannya ini ya, di sisi ruang-ruang yang istilahnya tidak dipakai terus-menerus, atau ruang-ruang yang memang tidak berfungsi ini ya, aktif gitu ya. Kemudian ada lagi orientasi masa bangunan pada ini juga mempengaruhi ini ya, peletakan masanya. Kalau nanti kalian taruh dari satu tapak, itu nanti berpengaruh di mana saya meletakkan masa-masa bangunan saya gitu ya. Misalnya ini ada bangunan perkantorannya gitu. Terus nanti saya perlu ruang ibaratnya mes gitu ya. Nah, kalau menurut kalian ini mesnya taruh di mana gitu ya. Ini kan mataharinya seperti ini ya. Idealnya mes itu taruh di mana gitu. Karena mes itu kan orangnya pasti lama tinggal di situ dan itu butuh kenyamanan untuk tidur ya. Jadi dari pertimbangan-pertimbangan kriteria suatu mes atau sing komplek gitu ya,
itu pasti menghindari dari paparan matahari ya. Jadi di sisi paling dingin dari tapak. Nah, jadi nanti dianalisis mana sih lokasi yang dingin gitu ya, atau tertutup salah satu sisinya tertutup elevasi yang lebih tinggi atau tertutup bayangan. Nah, itu lokasi-lokasi seperti itu misalnya kita taruh di sebelah sini gitu ya. Misalnya ini lebih tinggi, konturnya lebih tinggi. Nah, berarti kita perlu melakukan justifikasi. Saya meletakkan masanya di sini gitu ya. Di sini. Pertimbangannya apa ya? Karena untuk biar kita nggak perlu pakai AC ya, air conditioning, ini lokasi paling dingin untuk suatu masa bangunan housing komplek misalnya gitu. Jadi ada pertimbangan seperti itu ya. Jadi kenapa kita perlu memperhatikan sirkulasi matahari juga. Kemudian ini juga analisis bayangan ini juga ini ya mempengaruhi sirkulasi ramah pengguna gitu ya. Jadi kadang kalau suatu desain itu tidak memikirkan ini ya matahari ya, ternyata pejalan kakinya ini kalau sore itu pas matahari turun gitu ya, jadi silau sekali. Atau kalau kita biasanya ini ya biasanya kalau kita nyetir, kalau di Jenderal Sudirman itu di fase pagi, kalau pagi berangkat kantor atau sore pulang kantor, itu kan pasti berlawanan arah matahari itu, ada yang berlawanan dengan arah matahari. Sebenarnya itu kalau kita merancang di dalam tapak itu bisa dihindari ya, misalnya ini langsung cross sama matahari gitu ya, bisa dibikinkan sudut gitu ya, sehingga di sebelah sisinya ini bisa diletakkan seperti tanaman-tanaman yang tidak ini ya, tidak mengurangi radiasi matahari tersebut. Kemudian pertimbangan buffering cahaya matahari itu yang ini tadi ya, buffering maksudnya itu. Buffering itu bisa ini ya, bisa yang dari fabricated atau yang udah yang kita rancang, atau bisa di buffering itu menggunakan vegetasi ya. Jadi sekarang paling banyak itu menggunakan vegetasi ya, kecuali untuk daerah-daerah yang memang nggak bisa digunakan vegetasi, akhirnya menggunakannya misalnya bangunan lebih tinggi dari 5 lantai itu kan sisi paling atasnya udah nggak bisa ketutup vegetasi ya, makanya biasanya pakai sun shading ya untuk menghalau matahari. Nanti bisa diperhatikan nggak di tower apa itu, Panin Tower itu bisa dicek itu kan, itu bangunan tinggi itu kan dia kanan kirinya itu sisi kanan dan kirinya itu kan kena matahari terus ya. Jadi dia ideal masuk. Bentar. Jadi sisi dari Panin Tower itu sebelah kanannya itu kena matahari di pagi hari, sebelah kirinya kena sore hari gitu ya. Itu terus menerus kan jendelanya kena matahari kan. Akhirnya adaptasi dari desainnya dikasih shading ya, untuk mengurangi radiasi matahari di pagi dan di sore hari. Kemudian mana mau saya? Oh ini. Jadi letak jendela ya, jadi analisa tapak itu juga berpengaruh dalam skala detail untuk perancangannya bangunan ya. Jadi mempengaruhi letak. Di mana sih kita naruh letak jendela gitu. Jangan sampai kita bikin jendela besar itu posisinya menghadap ke matahari ketika matahari itu jam 8 atau jam 9 dan 10. Pasti nanti akan perlu korden, perlu jenis material kaca yang mereduksi matahari, dan pasti juga memerlukan air conditioning yang ini ya, yang tinggi ya, untuk mengurangi radiasi matahari itu. Padahal itu bangunan terus menerus ya, pasti kosnya jadi tinggi ya. Terus analisa tapak juga ini ya, memudahkan penentuan ruang terbuka hijau. Jadi kalau udah dianalisis nanti, oh jadi bisa diketahui di area-area yang dingin seperti rumah housing kompleknya ini, itu adalah area terdingin gitu ya. Jadi matahari mungkin paling sedikit memaparkan di area sini. Bisa jadi ini menjadi taman terbuka ya. Kadang misalnya kita ngedesain taman-taman itu kan harusnya sejuk ya. Kalau panas taman itu pasti sedikit ya yang mau duduk atau yang mau beraktivitas di tempat tersebut. Jadi hal-hal seperti itu juga masuk ya dalam konsep-konsep arsitektur ya, bagaimana menentukan lokasi taman itu di mana, dan bagaimana trik-trik untuk bufferingnya ya, misalnya lahannya udah nggak bisa diapa-apain di situ aja, berarti bufferingnya yang harus ditingkatkan. Oke, itu dulu. Kalau ada yang mau didiskusikan.
Nggak tahu Ya, tadi saya lu nggak dapat maksudnya ngelihat mataharinya itu yang paling tinggi itu dari mana ya? dari tinggi maksudnya? Ya kayak misalnya tadi bahwa ada yang sejuk, ada yang Oh paling ya, tinggi gitu. Itu dapatnya dari mana ya? Maksudnya apakah ini cuma perumpamaan aja atau memang dari peta ini ada yang menunjukkan kalau matahari itu di situ yang paling tinggi gitu? ada. Nanti saya share di slide selanjutnya ya. Di slide terakhir kalau nggak salah di PDF yang kita share itu ada. Jadi itu ada, kalau dulu orang kan langsung di lapangan ya. Kalau sekarang kan udah ada prediksi atau software gitu ya. Jadi sisi mana, misalnya ini mataharinya seperti ini, pasti bisa dianalisis sisi mana yang ini ya, yang paling banyak terpapar matahari. Dan di situ yang perlu dikasih vegetasi atau dikasih buffering. Jadi kalau ngeplot bangunan di tengah, nanti sisi mana yang paling kena matahari, gitu ya. Dari periode-periode itu, kalau dari atas kan semua pasti sama rata gitu ya. Tapi kalau dari samping kiri itu kan pasti beda ya. Ketika ada kita buffering sama kita tidak buffering itu juga beda ya resapan yang ini. Kalau untuk meredusnya dalam ruangannya nanti ada di utilitas bangunan ya, ada thermal namanya analisis thermal, nanti ada di Bu AT ya untuk di dalam ruangannya. Kalau yang di di luar ruangan atau tapak nanti di sini. Nanti kan dijelasin di slide terakhir ya. Ya. Ada lagi yang mau diskusi? Oke, ini ilustrasi saja ya. Jadi iklim itu bisa nanti kalau dibikin dokumentasinya atau visualisasi dari analisa iklim itu bisa menggunakan seperti ini ya. Kalau berupa angka itu susah ini ya, susah diterjemahkan gitu ya. Tapi kalau kita pakai chart ini atau bikin manual saja, nanti kita bisa tahu itu di periode bulan apa, temperatur di lokasi kita, misalnya itu lokasinya Mall Balikpapan Plaza, itu nanti ketahuan lokasi paling tinggi, temperaturnya paling tinggi itu di bulan apa. Ini ada bisa diketahui. Nanti dibikin juga grafiknya gitu ya. Terus kalau ini nggak usah. Ini. Terus sebentar ini ada materinya. Oke, ini penjelasannya aja. Jadi temperatur itu bisa dicari datanya ya. Jadi paling tinggi itu di bulan apa, nanti dibikinkan ininya ya, temperatur chartnya ya. Kemudian humidity juga bisa ditelusuri gitu ya. Kalau di dalam bangunan itu humidity-nya itu berapa pada periode tertentu ya. Karena dalam periode 1 tahun ini pasti berbeda ya. Kalau angin karena kita sebenarnya diperlukan ya angin ini karena kan kalian tahu angin itu berpengaruh kalau pas kontur bangunan kita tuh high rise building ya, maksudnya lebih tinggi dari 3 lantai itu pasti ada analisis terkait ini ya kecepatan angin ya karena dia berpengaruh pada strukturnya ya. Jadi kita sebenarnya juga harus tahu terkait analisis kecepatan angin. Oke, ini identifikasi kecerahan langit. Oke, nggak usah ini. Ini kalau dulu analisisnya seperti ini. Jadi misalnya set kita di sini, kiri bawah ini. Nah, kita nanti ada lokasi utara selatannya di mana. Bisa jadi nanti set kita seperti miring gini ya. Bentar. Miring seperti ini ya. Padahal ini jalannya seperti ini. Tapi nanti yang patokannya adalah paling atas adalah utara ya. Terus ini selatan. Nanti divisualisasikan pada ini ya, arah pergerakan mataharinya kalau dia utaranya seperti ini. Terus nanti dia derajatnya itu nanti berpengaruh pada ini ya. Kalau kalian pernah ada di utilitas, biasanya matahari pada pukul pukul 6 itu berapa derajat gitu ya. Nanti kalian tahu masuk ke dalam bangunan atau masuk kepada sisi mana itu berapa gitu ya, temperaturnya dan ini termalnya itu berapa. Tapi sekarang kita tidak pakai yang ini ya. Jadi nanti kalian langsung pakai yang software ini aja. Jadi bisa dianalisis
ini saya kasih toolsnya ya, jadi nanti kalian bisa download ini, bukan download, ini bisa diakses melalui web ya. Nanti coba diakses. Ini saya bikin lokasinya Pelabuhan Semayam. Jadi ini ada Pelabuhan Semayam. Ini konturnya ke atas, ini utara ya. Utara. Nanti kalian masuk ke webnya ini, terus nanti lokasinya kalian itu koordinatnya diambil, terus diplotkan saja. Karena dia pasti yang ke atas itu utara ya. Jadi nanti yang bangunan kalian nanti miring-miringnya, misalnya Mall Balikpapan, Plaza, nanti dicek ininya saja. Pasti dia atasnya itu udah utara gitu. Nanti diplotkan, nanti kalian akan tahu lokasi peredaran matahari gitu ya. Dan nanti bisa tahu di derajat keberapa itu paling tinggi gitu. Jadi derajat paling berapa paling tinggi menjawab punya Ken tadi. Jadi misalnya analis bangunannya seperti ini, sisi yang paling terpapar itu sisi sebelah sini Ken. Ketika di pagi hari ya. Kalau sore hari itu ada di sini. Jadi nanti kalian pasti tahu lokasi bangunan sebelah sini pasti itu nanti perlu ini ya, kalau dia nggak ada vegetasi buatan atau tidak ada sun shadow, pasti di sini sisi yang tidak produktif gitu ya, karena dia panas gitu ya, sangat panas. Tapi kalau di sebelah sini ya, itu bisa diolah dijadiin bentuk-bentukan tertentu atau mau dibikin kaca-kaca di sisi bawah sini boleh. Nah itu biasanya seperti itu adaptasinya ya. Kalau untuk bukaan penghawaannya. Dan lokasi-lokasi untuk peredaran matahari ini juga pengaruh untuk ini ya. Kalau kalian nanti bisa dirasakan sendiri kalau misalnya ke Semayang, pelabuhan gitu ya, itu kan vegetasinya kurang. Nah pasti di dalam sini nih ibaratnya paling panas di jam-jam tertentu atau dari jam 7 ya. 7 itu udah mulai naik matahari sampai di jam 11 itu sisi-sisi sini yang paling panas. Gitu. Dan adaptasinya desainnya dia kan kalau nggak salah ini condong ya, kalau nggak salah itu agak miring ya dari fasadnya ya. Itu mungkin salah satu trik dari arsiteknya ya. Jadi di desainnya itu agak miring biar sisi matahari yang paling tinggi itu terredus ya. Atau enggak dia pakai material kaca yang ini ya paling tinggi untuk penahan solar cell. Oke, Ken gimana? Aman Pak. Gitu ya. Jadi nanti kalian analisisnya seperti itu ya. Jadi nanti masuk ke software ini, masuk ke link ini, nanti bikin analisisnya, terus nanti dimasukkan koordinatnya gitu ya. Ini yang paling sederhana, tapi sebenarnya banyak software kayak Archicad itu bisa melakukan analisis langsung pada bangunannya. Kalau ini kita coba hanya tapaknya saja ya. Jadi nanti kalian bisa lihat masuk software ini, nanti di screenshot ini hasil analisisnya ini, hasil dari softwarenya. Ini juga dimasukkan. Nah, terus nanti diplotkan juga yang sisi ininya. Jadi kalian tahu lokasi mana yang paling tinggi gitu. Terkait bentar hilang. Terkait mana sisi yang paling ini ya dari bangunan kalian gitu ya. Misalnya Mall Fantasi itu sisi mana itu yang paling paling tinggi gitu ya, paparannya paling tinggi itu yang mana gitu ya. Oh sisi di sini, sisi sebelah sini gitu ya. Terus misalnya case-nya ini misalnya Pelabuhan Semayam ini ya gitu ya. Jadi nanti analisis kalian itu bunyinya seperti ini. Sisi sebelah sini itu paling tinggi matahari, paparan mataharinya gitu ya. Dan itu pasti berpengaruh pada tingkat kenyamanan di jam-jam tertentu antara jam 7 sampai jam 8. Dan kalau dilihat di sini tidak ada vegetasi gitu ya. Ini kan nggak ada vegetasi sama sekali. Jadi analisisnya harusnya ini ditata dengan vegetasi untuk meredus temperatur pada jam-jam itu. Kalau di sebelah sini adaptasinya mungkin di sebelah sini adalah di sisi kasih ini ya sun block ya, kayak grill-grill gitu yang untuk memblok sinar matahari gitu ya. Jadi macam-macam. Terus kemudian setelah dianalisis lagi udah ada sisi mana yang paling panas itu nanti diplot lagi.
misalnya di ruangan ini adalah ruangan yang paling terpapar matahari paling tinggi gitu ya, misalnya gitu ya. Atau ruangan sebelah gedung ini, bangunan ini paling tinggi karena dia tidak ada buffering kanan kiri itu. Habis gitu loh, ini lahan kosong dia kanan kirinya. Jadi analisisnya SWOT-nya seperti itu nanti diterjemahkan. Tapi nanti untuk yang analisis gambarnya itu pakai ini ya. Jadi nanti kalian pelajari ini dulu, nanti kita asistensikan kalau udah kalian coba plotkan gitu ya. Ternyata di misalnya di Informa itu sisi sebelah kanannya, sisi sebelah misalnya Informa asetnya seperti ini gitu ya. Jadi sisi sini yang paling panas gitu ya. Tapi di Informa di sana dikasih kaca full gitu ya, kaca full karena mall kan yang pasti sisi-sisinya itu paling tinggi gitu ya. Jadi kalian juga bisa belajar ternyata ini alasannya kenapa bagian sini ini istilahnya ditutup mati gitu ya, ditutup cuman panel-panel gitu ya. Terus yang sebelah sini yang di full kaca banyak gitu ya. Nah, itu salah satu ini ya prinsip perencanaan ya. Jadi dia menghindari sisi terpanas itu ditutup saja dengan panel, sisi yang paling dingin atau dari bangunan itu dieksplor sama dia ya dengan bukaan-bukaan yang paling banyak. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau terkait chartnya ini cuma sudutnya aja ya. Jadi sudut ketika kapan paling tingginya itu dilihat dari chartnya ini saja. Tapi saya lebih fokus kalian bisa jelaskan ininya aja ya. Jadi nanti di sunpadnya seperti apa. Kalau nggak salah ini ada analisis ininya juga temperaturnya di web ini. Jadi kalian bisa tahu temperaturnya di set ini itu berapa ya. Jadi dia berapa derajat, ini jam berapa dan di waktu kapan gitu ya. Kalau nggak salah ada ini, saya agak lupa. Oke, ayo kalau mau didiskusikan. Ini untuk visualisasi saja. Nanti kalian kalau mau bentuk presentasinya seperti ini juga nggak apa-apa di gambarnya. Atau mau di sketch seperti ini ya. Ini kan sebenarnya hasil sketching dari itu software itu juga. Tapi dulu metodenya seperti ini ya, di analisis secara manual jam berapa sampai jam berapa itu temperaturnya berapa derajat Celcius. Jam segini sampai jam segini itu berapa derajat Celcius. Seperti itu ya. Kalau untuk ini humidity ini nanti di utilitas bangunan saja. Ini karena ini fokusnya ke dalam bangunannya. Oke, nanti bisa di ini ya, dibentuk seperti ini. Nanti kalian juga bisa bikin plot bayangannya. Misalnya nanti udah dapat analisis ini, nanti bisa dikasih plot juga bayangannya seperti apa gitu. Tapi di luar dari ini ya, nanti dibikinkan seperti ini, di sketch aja. Nanti bayangannya itu seperti apa, arah bayangannya gitu ya. Nanti ada misalnya 2 gambar gitu ya, 2 gambar nanti arah bayangannya seperti apa. Visualisasi arsitektur. Oke, ada yang mau didiskusikan? Oh, nggak salah nih materinya cuma dikit saja. Oh iya. Ayo didiskusikan biar oh ya. Nanti habis ini bahas terkait ini ya, tugas tengah semester ya. Karena kalau nggak salah baru 4 orang yang 4 orang ya yang submit via email ya. Ayo, ada yang mau didiskusikan? Ya, Abigail. Izin tanya Pak, Yo. untuk data iklim itu kita ngambil dari BMKG atau bagaimana Pak? Bisa dari BMKG ada juga kok itu. Nanti dimasukkan dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi nanti periode paling dingin itu kapan? Misalnya di Mall Abigail di ini ya, Mall Blackwan Plaza ya.
Nanti bisa tahu itu Iya. lokasi paling bulan-bulan paling dinginnya itu bulan apa, terus paling panasnya itu di bulan apa gitu ya. Bisa nanti bisa diambil dari bisa di BMKG, bisa di data BPS, biasanya ada itu data BPS. Ada lagi? Data BMKG-nya itu langsung share lokasinya atau bagaimana ya, Pak? Cara lihatnya, bacanya? Oh enggak, kalau Masukin ke kalau lokasi. pakai data BMKG kan itu kota ya, skala kota ya. Jadi masukinnya kamu kota Balikpapan, terus nanti datanya kan ada tuh bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah itu kan kalian bisa bikin chartnya itu di bulan Januari itu berapa derajat Celcius. Kalau bentuk ini nggak bisa kan, dia nggak ada chartnya. Ada lagi? David, Pak. Oke, ini ya, jadi kita ada ini ya, sebenarnya ini nanti ujungnya sebenarnya dia tugas di akhir semester nanti kalian bikin mengumpulkan tugas ya, tapi tugas itu saya bagi menjadi dua ya, jadi UTS sama UAS gitu ya. Tugas pertengahan semester ini sebenarnya harapannya dikumpul semua di akhir semester gitu ya, tapi biasanya itu nggak bakal selesai, jadi nanti saya coba kalian bikin 3 ini dulu sampai tanggal 20 November. Nanti 3 analisis lanjutannya yang iklim, topografi, sama satunya zonasi ya. Itu nanti dikumpulkan di akhir perkuliahan ya, di Desember ya paling kalau nggak salah. Jadi nanti kalian kumpulkan ini dulu, 3 ini. Kemarin kan sudah ada kelompoknya ya. Ini kelompoknya sudah saya cek ya. Nanti Agista gabung sama ini ya, sama David sama Tahir ya. Ya, Pak. Jadi nanti tugasnya satu aja, tapi ada 1, 2, 3 analisis ini. Nggak salah David udah dikirim ya, David, Nurul, Agnes, sama siapa satu yang lupa saya. Baru itu yang ngumpul ya. Kalau mau dikumpulkan itu nanti dikompletin aja, misalnya 3 analisis ya 3 ini dikumpulkan. Atau yang sebagian yang udah dapat approval, apa yang udah dapat paraf itu dikumpulkan nggak apa, misalnya ini 1, 2 ini sudah dapat persetujuan dikumpulkan saja, nanti tinggal 3 misalnya analisa visualnya belum, nanti diasistensikan dulu baru nanti dikumpulin. Ya, tapi Oh, Pak, maaf Pak, tapi yang saya belum approval, nggak apa-apa nggak Pak? Nanti pertemuan berikutnya nggak apa-apa, tapi nanti dibawa di minggu depan ya, nanti kita bahas ya, baik, Pak. di kelas ya, yang belum approval, nggak apa-apa. Ya, baik Pak. Yang penting ada progresnya dulu, dikerjain, nanti disubmit, baru nanti kalau pas offline diasistensikan. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, Ideal ini belum ya, Ideal sama Ken belum ya, belum ada submit. Belum. Ya. Open. Koordinasi dulu, Ideal sama Ken kapan mau ngerjain itu? Depan Pak, pas ini, pas offline. Ya, dikerjakan ya. Terus kalau bisa itu bawa materinya 3 gitu ya, 1, 2, 3. Jadi dibahasnya itu komplit gitu ya. Jadi kalian tinggal perbaikin, udah besoknya udah di approval. Nanti kalau untuk literaturnya kalian bisa baca ini. Ini kalau nggak salah udah pernah saya share. Nanti kalian baca saja. Untuk tugas ini dibaca ulang untuk visualisasinya seperti apa, yang bikin panah-panah seperti apa gitu. Tanggal 20 bisa dikirim lewat email ini. Oke, terus sebentar.
kita masih ada waktu ya. 15 menit kita coba aplikasi software websitenya aja. Oke, kelihatan ya. Saya agak lupa nih. Yang pakai laptop bisa ini ya, bisa nyoba ya. Oh begitu. Oke. Balik papan coba ya. Oke, terus apa nih? Lupa saya. Oh, paling enak beli papan plaza. Ini ya beli papan plaza ya. Nah, ini ya. Nanti diklik aja ya. Kalian misalnya lokasi bangunannya ini ya. Nah, jadi kalian tahu ini sisi yang paling tinggi terpapar matahari ya. Peredaran mataharinya kan lewat sini. Jadi ini yang paling tinggi terpapar matahari. Terus ini yang sisi-sisi yang paling dingin ya. Maksud itu yang tidak head to head dengan matahari gitu ya. Jadi ini yang paling sisi ini yang bisa diekspor sebagai bukaan gitu ya. Jadi mau dibikin kaca semua pakaian bagian sini itu pasti dari perancangan kita nggak masalah ya di sini. Oke, terus ini nanti di screenshot, ditempel aja di analisisnya. Shadow juga bisa kalau nggak salah. Saya agak lupa. Ini Izin Pak, tanya Pak. Ini kan lagi mumpung bicara iklim Pak. Untuk jadi iklim dan cuaca kan kelembapan kan juga masuk di sini nih Pak. Iya. Biasanya kalau kita mengukur kelembapan baiknya pakai apa Pak ya? Supaya nanti mungkin treatmentnya bisa lebih tepat gitu Pak. Kalau kelembapan kan yang biasanya kalau di arsitektur itu kan bangunan, di dalam bangunan ya. Yang untuk biasanya tuh kalau untuk kelembapan kan dia perancangan bangunan untuk yang di dalam gitu ya. Itu nanti ada di mata kuliahnya Bu Ati itu terkait thermal ya. Di sana dia ada perhitungannya juga. Tapi kalau untuk alat, biasanya itu ada alat untuk mengukur ini, untuk di sini temperaturnya berapa gitu ya. Kalau nggak salah gitu kita pernah minta ke ini, ke Prodi untuk membeli alat itu. Jadi kalian itu bisa mengukur di sini kelembapannya berapa. Kalau selama ini kan kita pakainya paling ini ya, kayak analisis digital gini ya, software gini ya. Karena kita nggak punya alatnya itu. Ada alatnya itu kalau nggak salah, apal Pak itu 350 itu harganya. Jadi kita sebenarnya dari waktu mata kuliah utilitas bangunan nggak salah, itu udah saya mintakan biar kita juga bisa tahu lokasi-lokasi tertentu untuk temperaturnya berapa segala macam gitu. Nah untuk kalau thermal terus humidity, tingkat kenyamanan segala macam itu nanti dijelasin di Bu Ati ya. Soalnya kemarin itu di mata kuliah saya ya tentang mekanika bangunan atau ini ya utilitas bangunan ya, lupa saya. Itu sekarang di take over sama Bu Ati, jadi yang ngajar Bu Ati, materinya ada di sana. Nanti untuk ngitung sebenarnya kita tuh butuh kenyamanannya itu sampai berapa gitu ya. Jadi misalnya kalau kenyamanannya manusia itu batasnya itu 24 sampai 25 derajat gitu ya. Kalau udah di atas itu pasti orang itu aktivitas tertentu apapun pasti nggak nyaman gitu ya. Jadi ada parameternya yang
berapa derajat Celcius yang nyaman gitu ya, tingkat kenyamanan yang standar gitu ya. Itu ada nanti di mata kuliahnya Bu Ati ya. Kalau jangan lupa itu hadir di mata kuliahnya Bu Ati. Ya, lanjut. Itu alatnya lain yang hygrometer itu, yang mengukur kelembaban. Gimana? Nama alatnya itu lain yang hygrometer itu kan, buat mengukur kelembaban. Ada alatnya, coba di googling, saya lupa namanya. Soalnya saya juga nggak pernah pakai itu, karena kita kan biasanya itu kalau arsitek itu nggak nyampe ke ini ya, nggak nyampe ke temperatur segala macamnya ya. Maksudnya itu nggak nyampe kalkulasinya sampai sana gitu ya. Jadi misalnya kita merancang ruangannya seperti ini, ibaratnya nanti itu dianalisis sama ini ya, MEP ya. Jadi nanti paling yang bisa paling standar yang bisa kita antisipasi dari ini aja, dari pergerakan matahari, nanti di mana kita letakin pintu masuknya, pintu luarnya gitu ya. Tapi terkait penyesuaian kondisi temperatur gitu ya, humidity itu biasanya dari MEP sendiri ya yang ngeluarin produknya ya di sini. Ini ruang kantor itu bentuknya seperti ini, nanti dikalkulasikan berapa ini ya kalorinya ya, kalor yang dihasilkan dari misalnya ada 10 orang yang kerja di situ jam segini sampai sini. Akhirnya memerlukan pendingin udara berapa derajat Celcius gitu ya. Itu biasanya ada, tapi biasanya kalau kita di take over sama ini ya MEP ya. Jadi kalau analisa tapak biasanya cuma melakukan di mana sih, misalnya kalau udah dapat lokasi seperti ini gitu ya. Kalau dia arah mataharinya seperti ini, sebentar, kok sunset ya. Ya, misalnya seperti ini, berarti sisi-sisi sini ya ibaratnya yang paling ini ya terpapar. Jadi nanti bisa di cross check ya, nanti misalnya si Abigail ya, nanti di sisi sebelah sini ini apa gitu ya dari bangunan ini gitu. Nanti di misalnya di sini dia tembok semua gitu ya, berarti dia udah ini ya antisipasi ya terkait paparan sinar matahari yang tinggi gitu ya. Jadi nanti di sininya di tembok aja dia nggak ada buka sama sekali, dan biasanya ini juga tempat parkir ya, tempat parkir. Nah kalau di sisi sebelah sini dia adaptasinya apa gitu ya di Plaza Balikpapan itu. Misalnya di sini dia tembok juga nggak salah, tapi di sini dia masih tercover bangunan existing, terus dijadiin parkir juga ya sebelah sini kalau nggak salah, atau enggak vegetasinya lebih banyak. Seperti itu ya. Nanti SWOT-nya seperti itu ya. Atau nanti SWOT-nya kalau mau didiskusikan seperti apa? Ini nanti bisa di screenshot untuk ditampilkan di ini, di materinya kalian. Kalau yang bawah ini elevasinya matahari aja. Yang ini saja 1, 2, sama 3 ini ya. Oke. Ada lagi yang mau diskusi? Agnes mana Agnes ini? Ada, Pak. Ada. Agnes, paham nggak ininya? Saya parameternya Agnes aja nih kalau yang dari benar-benar fresh graduate. Kalau Agnes paham, nanti yang lain paham. Kalau yang lainnya kan ini kayak Aidil, David kan udah kerja ya, udah pengalaman ya. Udah pengalaman, maksudnya udah bekerja, dan Ken juga udah bekerja gitu ya. Nah, kalau yang fresh graduate, tapi parameternya Agnes. Kayak si Isika segala macam, pokoknya Agnes paham, berarti paham, Isika paham juga, dan yang lain paham gitu. Oke, nanti kalau bingung nanti bisa dicoba dulu standard tool-nya, nanti kita bahas di ini ya, di offline ya, diskusi offline ya, di kelas ya.
Oke. Ada lagi? Atau nggak ada? Kita close ya? Itu maghrib di sana. Iya, maghrib sih. Udah maghrib ya? Oke. Sebentar, saya screenshot dulu ya untuk absen ya. Boleh. Buka botak. Oke. Oke, saya close dulu recordingnya. Saya tutup dulu perkuliahan hari ini ya. Sampai jumpa di minggu depan kelas offline-nya. Saya tutup sama sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Nurul baru hadir ya. Nurul, kelasnya baru selesai Nurul. Close ya.